Teman-teman pernah dengar nggak bahwa kalau misalkan roh yang sudah meninggal itu kadang-kala nggak langsung ke alam kubur kayak gitu, karena mungkin si roh ini ada penasaran sesuatu ataupun mungkin kematiannya itu agak sedikit janggal gitu. Jadi ini kisah nyata yang dialami oleh rekan kita, bahwa emang rekan kita itu profesinya sebagai pramugari ya, Masya Allah, Alhamdulillah juga ya. Nah, di suatu ketika saat penerbangan mau biasalah mau take off penerbangan kan biasa selalu cek dulu ya, dicek dulu bahwa emang yang terdaftar itu ada 40 orang yang mau penerbangan. Nah, setelah dicek nih, dihitung kok ada 41. Dicek ulang ya, cek ulang berkala, takutnya kan salah gitu ya. Dicek tetap ada 41 kayak gitu, tetap satu. Ini bingung ya. Akhirnya rekan kita ini memutuskan meminta bantuan temannya lah ya, karena emang pramugari itu biasanya kan nggak sendiri gitu ya, dibantu oleh rekannya. Nah, rekannya ini setelah menghitung ternyata ada 40 dong. Karena kaget gitu ya, kaget kok itu ada 41 loh mbak, katanya gitu loh. 41 di mana, coba tolong dihitung lagi. Setelah dihitung ulang ternyata tetap ada 40 orang. Akhirnya kan memutuskan ini udah bener nih. Jadi si rekan kita ini ngelihat sosok pria yang lumayan agak besar gitu ya, gini aja tungkul gitu ya, itu kehitung. Cuma rekannya ini yang ngehitung nggak ngelihat teman-teman, karena kan emang memutuskan juga untuk penerbangan. Akhirnya yaudah ngambil pusing, karena emang 2 orang ini nggak ngelihat dan satu rekan kita ini benar-benar ngelihat. Nah, setelah malam pun terjadi keanehan. Ternyata rekan yang satu ini maksudnya bisa ngelihat indigo gitu ya. Cuman karena khawatir rekannya ini takut, jadi nggak bilang-bilang ya. Pas malam-malam dia bilang gini, Mbak, jangan dulu beranjak pergi, diam dulu aja. Bingung, kenapa mbak? Kan nanya gitu ya, kenapa tiba-tiba jangan dulu beranjak pergi, diam dulu aja gitu. Sudah diam, akhirnya bilang, jadi itu ada genderuwo yang lewat gitu. Jadi kalau misalkan mbak langsung berdiri, otomatis nantinya kena nabrak mbak, nggak bagus lah buat badannya gitu, ke tembus kayak gitu. Akhirnya kan kaget juga. Oh, jadi kan mbak juga ngelihat sebetulnya ya, bahwa di pesawat ini ada 41 kan. Iya mbak, di pesawat ini ada 41 dan yang satunya orang itu bukan manusia gitu teman-teman. Soalnya kan muringkak dingin, tapi nggak apa-apa mbak, yang penting mbaknya tetap fokus aja. Akhirnya ya udahlah, karena udah tanggung juga di situ, mulai mencekam ya. Gak lama kemudian tiba-tiba bel bunyi dong, bel pesawat. Kan otomatis jadi semuanya berisik ya, jadi berisik, kasihan. Kemudian dicek ya, takutnya kan ada yang ngerokok kan. Biasanya kalau misalkan bel pesawat itu berbunyi kalau misalkan ada asap kayak gitu ya. Ternyata ada yang di WC, takutnya kan bapak-bapak gitu ya, ditungguin, digedor-gedor. Pak, mohon maaf dilarang merokok ya di pesawat ya, karena kan si ininya bunyi, takutnya kan mengganggu yang lain gitu ya, mengganggu yang lain. Cuman pas dipikir-pikir kok gak keluar, tapi suara ada, suara air, suara yang bekas buang kayak gitu. Kemudian, Pak mohon maaf saya dobrak ya, karena emang ini udah lumayan 5 menit lama Pak ya. Pas lumayan didobrak, pas mohon maaf, ternyata nggak ada siapa-siapa teman-teman. Di situ langsung muringkak, bulu kuduk berinding, ini nggak ada siapa-siapa, mana ngecek sendiri. Pas gitu tiba-tiba alarm pun nggak berbunyi nih. Soalnya kan kaget ya, udah ini udah benar-benar nggak masuk akal gitu ya. Udah kemudian si rekan kita ini memutuskan nggak keluar gitu, duduk sampai nanti memutuskannya nanti aja deh, pas pagi-pagi mulai keluar sambil ngasihin buat makan gitu ya, buat makan penumpang gitu ya. Akhirnya kan kok nyantai gitu ya, nggak ada yang manggil, nggak ada apa-apa. Ya udah diem. Gak lama kemudian ada bapak-bapak dong di sana jalan. Ditanya kan, Sontak kan tanya, Pak mau kemana? Kayak gitu kan, mau kemana? Apa mau ke WC atau apa gitu? Cuma si bapak-bapak ini diam terus. Kemudian nanya lagi, Pak mau kemana? Dia langsung jawab gini dong teman-teman, tenang aja mbak, saya udah dikuburkan. Sontak kan langsung merinding banget teman-teman. Ini kan maksudnya dia kan pertama kejadiannya itu ada 41 orang. Karena emang yang terdaftar 40. Terus ada sosok genderuwo, terus yang tiba-tiba ngeluarin alarm bunyi di pesawat itu. Dan ternyata yang ke-41 itu bapak-bapak itu, yang bukan benar-benar manusia gitu. Dia langsung bilang gini, tenang aja mbak, saya udah dikuburkan. Sontak kan kaget. Pas udah kaget gitu,
masih nggak habis pikir kan, kita ini melohok sambil gemetaran juga kan, dinginan. Tiba-tiba si bapak ini kembali lagi ke depan, hilang guys. Di situ kan langsung pas pagi-paginya nyerita ke teman-teman, "Mbak, aduh saya bener-bener, Mbak, emang bener yang ke-41 itu ternyata emang bukan manusia." Akhirnya kan si pramugari yang temannya itu nyerita bahwa emang sebelumnya itu pas penerbangan sebelumnya itu emang ada bapak-bapak yang meninggal di pesawat, keluarga gitu ya. Cuman si istri sama anaknya kan histeris nangis ya, karena emang ya gimana gitu ya, nggak ada dokter, nggak ada apa-apa. Jadi kejadiannya pas sakitnya itu parahnya itu ya emang pas pesawatnya udah di atas kayak gitu. Jadi akhirnya nggak tertolong dan meninggal di pesawat kayak gitu. Jadi emang tiap penerbangan pun kadang suka ngikut kayak gitu, tapi sejauh ini sih nggak terlalu mengganggu katanya gitu teman-teman. Jadi gimana cerita serem kali ini seputar penumpang ke-41 gimana? Menurut teman-teman serem nggak tuh? Pokoknya teman-teman yang memiliki cerita serem, cerita horor, cerita misteri yang real ya boleh tulis di kolom komentar, nanti Mbak Imut ini bakal bacain. Jadi emang channel ceritanya serem ini berdasarkan kisah nyata yang dialami oleh rekan-rekan dan Mbak Imut ini yang bacain kayak gitu. Itu aja sih untuk cerita serem di episode kali ini. Sampai jumpa di next episode. Serem gak tuh? Pokoknya like jika kalian suka, subscribe jika kalian mau see next video. Bye bye.